Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya video untuk Zoom berikutnya ini. Dan simak terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Sekarang interval. Nah, tadi interval itu untuk data yang jangkauannya besar. Nah, dalam pembuatan tabel distribusi frekuensinya bisa ini digunakan interval ya. Nah, contohnya. Oke. Calon pegawai yang ikut seleksi jumlahnya adalah 435 orang. Dan bahan ujiannya ada 200 soal. Skor setiap soal yang benar adalah 1. Setelah diperiksa, didapat skor terendahnya ternyata 30 dan skor tertingginya ternyata 181 ya. Nah, padahal kalau benar semua 200 ya. Oke. Berapa jangkauan skor data tersebut? Kedua, berapa jenis skor yang harus dituliskan pada kolom skor nilai jika kita membuat tabel frekuensi? Nah, perhatikan baik-baik di sini. Jangkauannya tadi adalah, nah tadi tertinggiannya 181. Rendahnya adalah 30. Berarti jangkauannya dikurangin tertinggi dengan terendah tadi kan ya. Ya, interval itu jangkauan ya. Baik, paham ya. Nah, jenis skor itu dibagi dengan sesuai dengan cara pembuatannya. Nah, oke. Untuk membuat tabel frekuensi, Azhar tolong di mute dulu ya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk hasil seleksi di atas, maka kita lakukan dengan mengelompokkan skor nilai tersebut. Nah, oke. Tadi banyak interval kelasnya kan ada 9. Nah, kita tentukan sendiri biasanya di antara 5 dan 16. Oke, contohnya. Oke, panjang interval kelasnya yaitu berarti kita cari panjang interval kelas gimana? Tadi kan jangkauannya berapa? 151. Dibagi 9. Nah, oke. Jadi, kira-kira kita bulatkan jadi 17. Nah, untuk mencari ini mengelompokkan, nih perhatikan di sini cara tabel berkelompok nih di sini ya. Nanti, oke. Jadi, data datumnya terkecilnya adalah 30. Nanti data ke-1 berarti 30 sampai 46. Kenapa? Ya, tadi 30, 31, 32, 33 dan seterusnya sampai 46. Ini berarti ada 17 data, ya. Kemudian data kedua yaitu 47 sampai 63, kemudian 64 sampai 80 dan seterusnya. Nah, kalian buat ini setiap nih nomor 1, ini interval kelasnya nih nomor 1, ya. Ini berarti ada 17, ya. Oke, 30 sampai 46. Nah, ini namanya kelas pertama, ya, kelas pertama. 30 sampai 46. Ini namanya kelas pertama. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya tadi 17. Dari mana, Bu? Dari 30 sampai 46. Jangan keliru. Nanti, Bu, 46 dikurangi 30 kan 16, Bu. Bukan begitu caranya. 30 sampai 46 itu ya 30, 31, 32 dan seterusnya sampai 46 kamu hitung. Ada berapa? Nah, ada 17 kan? Nah, itu namanya panjang interval kelas, ya. Oke. Kemudian selanjutnya gitu terus. Semuanya masing-masing ada 17. Nah, perhatikan. Interval kelas ke-1 adalah 30 sampai 46 bahwa dari 30 sampai 46 ada sebanyak 17 jenis. Nih tadi yang Ibu jelaskan. Ya. Jadi panjang kelas intervalnya nanti ada 17. Paham ya? Panjang interval kelas ya. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nanti itu namanya banyak kelas. Nah, berapa banyak kelasnya? Gitu ya. Oke. Nanti kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Ya. Oke, sampai nanti datanya di sini kan tadi sampai 200 kan itu ya. Tadi kan 200 kan tadi di sini disebutkan. Nih, perhatikan ya. Perhatikan tadi yang kembali ke awal. Ya, tadi 200. Nah, ya 200 soal. Nah, ini boleh kalian lakukan di situ ya. Bu, kalau misalnya kurang dari 200 nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, asal nilai tertinggi harus 181. Harus ikut itu. Paham ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Oke. Nah, catatan, batas bawahnya adalah 30. Batas terkecil. Batas atasnya terbesar yaitu 182. Berarti yang namanya tepi bawah yang mana? Tepi bawah setiap kelas itu yang ini, yang kiri. Yang tepi atas yang mana?
berarti tepi atas. Nah, oke. Oke. Kalau ditanyakan kelas pertama, tepi bawah kelasnya berapa? 30. Tepi atas kelas pertama berapa? 46. Oke, kesimpulannya. Banyak interval kelas, yaitu banyak kelompok data ditentukan sendiri, yaitu kamu tentukan sendiri dengan catatan lebih dari 5 tetapi di bawah 16. Misalnya tadi kayak gitu, ya. Oke, panjang interval kelas itu jangkauan tadi dibagi banyak interval kelas. Dwi Setio, tolong mute sebentar. Oke, lanjut. Batas terkecil datum, data terkecil dari seluruh data. Ya, data terkecil dari seluruh data namanya datum, data yang kecil ya, data tunggal. Oke, batas atasnya adalah sesuai dengan pembagian interval kelas dan panjang interval. Oke, tepi bawah setiap interval kelas yaitu data terkecil pada masing-masing interval kelas. Demikian juga batas atasnya, data terbesar ya. Oke, jika dituliskan sampai N dengan N itu lebih dari K, maka panjang interval kelasnya atau I itu berarti N dikurangi K ditambah 1. Jika tuliskan K sampai N ya, bukan N dikurangi K ditambah 1. Gitu ya. Oke. Kemudian catatan. Data terkecil, data paling kecil pada data yang akan diolah. Data terbesar, data yang paling besar. Tentu kalian tahu interval, kamu udah tahu tadi interval kelas. Ya, batas bawah sudah tahu tadi, batas yang bawah ya udah ditunjukkan. Batas atas juga sudah tahu ya. Oke, Ya. tepi bawah data terkecil pada masing-masing interval kelas. Oke. Nah, data tepi atas berarti data terbesar pada masing-masing interval kelas. Oke. Panjang interval tadi disingkat I, banyak bilangan yang tercakup pada setiap satu kelompok data. Oke. Contoh yang kedua. Nah, gimana bisa membuat tabel distribusi data ini? Nah, perhatikan di sini. Kamu lihat di sini. Coba cari data yang paling kecil. 53. 53. 51. 51. Bu. Ada lagi. Ada 53, ada 51. 51, Bu. 51, Bu. Data terbesar. 51. 83. 83. Sekarang jumlah datanya. Jumlah datanya. 60. 60. Caranya gimana tadi? Nah, oke, perhatikan. Data terkecil udah ketemu tadi, data terbesar udah tahu. Nah, jangkauannya tadi berarti 32 ya. Ya. Oke. Kemudian banyak kelasnya yang dipilih adalah 7. Ya, oke. Tadi untuk mencari interval kelas kan udah tahu ya tadi ya. Kita bagi ya. Oke. Tabel distribusi frekuensinya berarti nomor 1 kalau ada 7 berarti nilainya berapa? Nah, oke. Di mana I-nya ketemu 5 kan? 32. 32 dibagi 7 tadi. 32 dibagi 7. Kan tadi terbesar kurangi terkecil kan tadi. 32 dibagi 7. Berarti ada 5. Berarti nanti panjang kelas intervalnya ada 5. Kelas pertama ada 5 data. Ada apa saja ini? Ya. Batas bawahnya tadi 51. Berarti nanti 51 sampai berapa? Ayo. 51, 52, 53, 54, 55. Sampai 55. 55 dong. Kan ada 5 data. Halo. 56 apa 55? 55. 55. Kan ada 5 data. Ya. Nah, kita cari 51 sampai 55 ada berapa buah di situ? 51 sampai 55 itu berarti ada 51, 52, 53, 54, 55. Ada berapa? Coba dihitung. Ayo, cari. 5. Di situ. Cari. 5, Bu. Ada berapa? 5. Ada 5? Yakin? 56 sampai 60? Ada 5. Ya, oke. Kita cari. 51 sampai 55. 1, 2, 3. Ada 3? Katanya ada 5. Gimana ngelihatnya? Emang nggak kelihatan ya angkanya? Iya, Bu. Nggak kelihatan. Waduh. Ini harus pakai pembesar kaca nih. Kaca pembesar. 56 sampai 60. Coretin yuk. Kita coret. Oh, ada berapa itu coretannya? Ya. Oke, ada 8. 61 sampai 65.
Ada berapa? Ya, coret. 61, 62. 10. 66 sampai 70. Coret. Ya, sekarang yang warna silang merah. Ada berapa itu? 13. 12. 13. 71 sampai 75. Ayo, kita coret-coret. Sekarang yang warnanya ungu. Ya. 11, Bu. 76. Bu. Ya, sekarang warna hijau, kotakan hijau. 9. 9. Ya, oke. 81 sampai 85. Ada 6 sisanya ya. Oke, berarti ada 6. Berarti jumlah semuanya ada 60 betul tadi. Nah, inilah cara menyajikan tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Oke. Nah, nanti bagaimana cara menghitung rata-ratanya ya, gitu ya. Kalau kayak gini gimana rata-ratanya? Masa saya harus jumlahin 66 tambah 60 tambah 65 tambah 69 tambah 73 tambah 79? Pegel dong, Bu. Gitu kan ya. Ya kalau mau gitu ya. Tapi juga ada cara praktisnya gitu ya. Oke. Nah, nanti gitu ya. Contoh 3. Pada contoh 2 tentukanlah banyak data. Jumlah data, kelas modus, dan min. Nah, ini tadi mencari min. Masuk kamu jumlahin 60 data satu-satu gitu. Capek ya? Capek nggak? Capek, Bu. Capek. Iya, orang kamu ngitung 5 aja capek. Dikasih 3 soal suruh ngerjakan, kumpulkan hari ini juga seminggu belum dikumpulkan. Ayo, ngaku. Iya atau ya? Iya. Nah, Iya, Bu. ya udah, siap-siap nggak naik kelas. Oke, lanjut. Pada contoh 2, tentukanlah banyak data. Ya, kita lihat tadi di sini. Tadi banyak datanya ada berapa? Kamu jawab berapa? Kalau ditanya banyak data? 60. 60, betul. Oke, jumlah data? Belum. Apa bedanya banyak data dan jumlah data? Macam. Ayo, bingung kan? Banyak datanya ada berapa? 60. Jumlah data? Kalau banyak data, banyak angka yang ada. Datanya 7 bukan sih? 60 dibagi yang Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modus? Paling banyak mana? Ya, oke ya, kita lihat yuk. Banyak datanya benar 60. Jumlah datanya nanti. Oke. Lihat nih. Halo, Aidil. Apa? Nah, ini M, perhatikan M itu nilai tengah. Nah, ini untuk mencari min, Min itu 51 sampai 55, tengah-tengahnya ada siapa? Kayak tadi yang Ibu tanya tadi. Tengah-tengahnya yang ada 5 anak, tengah-tengahnya siapa? Gitu kan ya. Kalau ada 3 biji, tengahnya siapa? Oh, 2. 5 biji, tengahnya siapa? 5 biji. Oh, berarti ketiga, gitu kan ya. Nah, kalau 51 sampai 55 tengahnya siapa? 53. 56 sampai 60 tengahnya siapa? 58. Nah, ini tengah-tengahnya. Bisa mencari tengah-tengahnya? Ya, bisa ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah tahu nih tengahnya, nanti F kali M. Kamu kalikan 3 kali 5, 3. 8 kali 5, 8. Dan seterusnya kemudian kamu jumlah. Ya. Oke, kamu jumlah di sini. Oke. Jadi, jumlah datanya nanti. Nah, ini jumlah datanya nih. Ya. Oke. Jadi, jumlah datanya 4.140. Banyak datanya ada 60. Bisa membedakan ya? Bisa membedakan di sini ya? Oke, berarti untuk mencari min, nah nanti kamu jumlahin. Wah, ini jumlahin loh. Jumlahin ini cara apa namanya ini? Cara manualnya kamu jumlahin. Nah, oke. Padahal di sini nanti oke. Coba saya lihatin dulu. Ini cara manualnya. Kamu jumlahin satu-satu. Pegel nggak kayak gitu? Pegel. Ya. Nah, oke, jadi nih perhatikan. Ini langsung 4.140 langsung dibagi 60 gitu ya. Oke ya, mendingan cara gini kan ya? Ya nggak? Ya, Bu. Iya. Daripada kamu jumlahin satu-satu, ya nggak? Ya. Iya. Oke, paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Lanjut. Oke, jadi rata-ratanya ketemu 60
9 gitu ya. Sudah ya. Oke, contoh berikutnya. Lengkapi. Udah, ini pasti bisa semua. Pasti bisa ya? Coba cari tengahnya berapa? Yang kelas kedua. Kelas kedua tengahnya berapa? Ayo. Halo. Bentar, Bu. Aduh, gimana kok nggak ada suaranya? 45, Bu. 45. Oke. Ya, kita cari yuk. Jadi 45. Langsung dikali kayak tadi ya. Langsung Ibu cepetkan aja ya. Udah tahu kan ini? Udah tahu Iya. ya? Ibu cepetkan ya. Nah, langsung dikali ya. Nah, kalau udah, nah ini udah cepet nih. Nah, sekarang kita udah ngelengkapin tabelnya. Sekarang intervalnya. Intervalnya coba berapa intervalnya? Kita jawab. Tentukan intervalnya. Yuk, intervalnya berapa? Halo? Halo. Berapa intervalnya? Halo? Mungkin lebih baik ku sendiri. Nggak ada temennya yang mau jawab. Apa? Motor? Oh, motor. Ada ketemu? Astaga. Ayo, mana berapa? Tentukan intervalnya. Ya, nggak tahu. Lupa ya. Lo pada tidur ya? Rumusnya ini bukan, Bu, jarak pengukuran dibagi. Zaki mana Zaki? Ini tenggelam nih Zaki. Nggak ada ininya. Jasya, Widya. Mana kameranya? Adelia, Virus. Ayo, ketahuan nih tidur. Jumlah. Ya. Jumlah. Ibu doain yang tidur nggak memperhatikan nanti nilainya jelek. Amin. Habis orang diajak belajar bareng. Tentukan intervalnya ya. Intervalnya tadi gimana intervalnya? Intervalnya. 14.900 kurang. Ya udah bisa menjawab banyak datanya mana? Banyak data aja deh. Banyak data. Berapa banyak data? Ya nggak tahu. Lewat banyak data. Ayo. 240. 240. Nah, jumlah data. Betul. Pinter. Jumlah data. 14.960. Ya, Najwa pinter ya, siapa gitu tadi ya, kelewat tadi. Ya. 14.960. Ya, Jumlah data. Naima, betul ya. Oke. Tentukan kelas modus. Modus yang mana? Yo, modus. 56 sampai Ya. Tentukan min. 2. Rata-ratanya berarti dibagi kan? 14.965 dibagi 240. Gitu ya. Nah, perhatikan yo, berarti kamu udah paham nih di sini, udah ngerti ya. Nah, intervalnya ada 7. Kan tadi kan ini kan satu kelas ini ada berapa datanya? Berarti inilah interval gitu ya. Interval itu panjang kelasnya ada berapa? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Oh, intervalnya ada 7 gitu ya. Atau sering disebut panjang kelas ya. Oke, kalau banyak kelas ada 8 ya. Ingat, panjang kelas atau interval. Berarti ini data ini, jangkauan ini ya. Oke, bukan jangkauan, jumlah datanya ya. Kalau banyak kelas, ya, banyak kelas ada 8. Kenapa? Halo? Bu Iji? Iya. Halo? Bu Iji? Iya, ya Mbak Vita apa? Bu Iji? Iya. Halo? Ya, mungkin interval kelas kalau nggak mau ngitung langsung aja tuh. Kelas kedua kan tepi bawahnya kan Iya 42. betul. Boleh, Ya. 42 Terus dikurangi kelas pertama 35. 35, jadi 42 dikurang 35, itu Iya. 7. Ya, itu paling mudah ya. Oke, betul. 49 dikurang 2. Ya, 49 kurangi 42. Ya, itu Nah, itu interval kelas itu sering disebut panjang kelas ya, panjang kelas. Tapi kalau ditanyakan banyak kelas, hati-hati di sini. Banyak kelasnya ada berapa? Nih, nomornya nih, lihat nih nomornya. Ada berapa jumlah nomornya? Banyaknya kelas ada 8, gitu ya.
8. Nah, kalau banyak data berarti 240 tadi. Tadi kalau jumlah data tadi yang ini ya, jumlahin datanya semuanya ya. Oke. Jadi ini ya, udah paham ya? Oke. Ya. Kemudian kelas modusnya yang mana? Tadi betul tadi dijawab ya. Tadi siapa yang menjawab ya? Betul tadi ya. 56 sampai 62. Kenapa kok kelas modusnya 56 sampai 62? Karena paling muncul. Paling banyak ini di 51. Nah, ini berapa nanti nilainya? Nah, ini untuk berapanya nanti dipelajari SMA. Ya, ini bisa ada rumusnya nanti. Tapi kita nggak pelajari di SMP ntar dulu, gitu ya. Nah, paham ya? Nanti berapa nilainya itu ada, gitu ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian min. Nah, untuk min ini lagi sederhana aja, yang sederhana aja untuk SMP. Nah, berarti tadi jumlah datanya berapa? 14.965 dibagi 240. Kamu 62,35. Lanjut video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.